Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana petang hari ini kita dapat bertatap muka walaupun melalui dunia maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada diri kita, berikan kesehatan kepada tubuh kita, berikan keimanan yang kukuh di dalam hati kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh khidmat, dengan penuh keimanan, dengan penuh semangat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat yaumal qiyamah diakui sebagai umatnya, sehingga kita layak untuk mendapatkan pertolongan ataupun syafaatul udma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang penonton rahimakumullah. Yang pertama-tama kami ucapkan jutaan terima kasih kepada kepengurusan KKB Kelab Kidurung Bintulu karena sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit tazkirah. Karena sebelum ini setiap tahun, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini saya selalu dijemput untuk memberikan tazkirah dan juga salat tarawih secara berjamaah, buka bersama, membawa beberapa student kami dari Institut Hafiz Bintulu. Tapi dalam keadaan yang hari ini, dalam masa yang sulit, dalam masa yang susah untuk kita bergerak karena ada PKP ini, sehingga kita hanya dapat berjumpa melalui maya ataupun secara online. Tetapi alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada para sidang penonton semua, insyaallah tazkirah hari ini, yaitu petang hari ini, puasa yang ke-9 insyaallah. Ini puasa yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan sampai akhir nanti. Tajuk tazkirah pada petang hari ini yaitu mengisi Ramadan dengan pengisian yang berkualiti. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita berupa bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan ini sangat banyak kebaikan yang apabila kita tinggalkan, kita adalah golongan orang-orang yang merugi. Bahkan malaikat Jibril, dia menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang merugi di dunia ini yaitu
seseorang hamba yang ketika berjumpa Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan. Maknanya apa? Di dalam Ramadan ini adalah waktu di mana kita betul-betul diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus dan serius untuk beribadah kepada Allah, sehingga Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dengan apa kita mengisi di bulan Ramadan ini? Yang pertama sekali mesti kita lakukan kewajiban seorang Islam yang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian semua untuk berpuasa di bulan Ramadan ini seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, agar supaya natijahnya nanti menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita pahala puasa di antaranya yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelum ini. Melalui sabdanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa sahaja, dia tak kisah nak lelaki perempuan, tua ataupun muda, jika ia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka kata Rasulullah akan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Akan tetapi untuk mendapatkan pengampunan itu mesti memenuhi dua syarat. Syarat yang diletakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama, imanan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa? Sebab Allah perintahkan melalui ayat yang tadi yang saya bacakan sebentar tadi. Semata-mata kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita beriman kepada hari akhirat sehingga kita menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan penuh keimanan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang mesti ada pada diri kita yaitu wahtisaban. Apa wahtisaban? Yaitu semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap imbalan sesuatu dari manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain, akan tetapi semata-mata mengharap imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memenuhi dua syarat tadi, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi siapa yang berhalangan untuk berpuasa di bulan ini, maka wajib baginya untuk membayar di hari kemudian ataupun di bulan-bulan di luar Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita berusaha sedaya upaya untuk menunaikan salat tarawih, untuk menghidupkan layali Ramadan, malam-malam Ramadan. Karena apa? Sama dengan pahala puasa tadi, Rasulullah memberitahu kepada kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang mendirikan salat sunat tarawih, menghidupkan malam-malam Ramadan karena semata-mata beriman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampunkan dosa-dosa yang sebelum ini. Maka subhanallah,
Oleh karena itu tuan-tuan, puan-puan, saya mengajak kepada para hadirin semua untuk supaya kita dapat menjaga dengan betul-betul puasa di bulan Ramadan, qiyam di malam harinya, solat-solat sunat tarawih kita lakukan setiap hari. Sedaya upaya kita mesti jaga ini agar supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Tatkala dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Ketika kita menjadi kekasih-kekasih Allah, maka apa yang kita inginkan Allah akan berikan kepada kita. Untuk mengisi di bulan Ramadan ini dengan penuh kualiti, bukan hanya puasa kemudian al-imsak anil akli wasyurbi, dia menahan tidak makan dan tidak minum sahaja, tetapi isilah di situ dengan kebaikan-kebaikan, zikrullah, ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya untuk kita nak mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu, salah satunya yang termudah yaitu melalui membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa membaca satu huruf sahaja Al-Quran, maka Allah akan gandakan, akan menjadi 10 kebaikan. Dan setiap 10 kebaikan tadi akan dihapuskan keburukan-keburukan dan dinaikkan derajatnya. Bayangkan seandainya kita satu hari dapat membaca satu surah, satu muka surah, 2 muka surah, 1 juzuk, 2 juzuk, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Di samping itu kita memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti solat-solat sunnah, zikir-zikir, bersedekah, sehingga kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Dan diantaranya agar supaya kita mendapatkan pengisian yang berkualiti lagi, yaitu apa? Kita berusaha sedaya upaya untuk berbagi dengan sesama orang yang berpuasa dengan cara memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. 1 tapau nasi, 2 tapau nasi, 3, 4, 5 kita bagikan, kita agihkan kepada orang-orang mereka yang berpuasa. Maka dengan demikian kata Rasulullah, pahalanya apa? Man fattara sha'iman kana lahu misla ajri fa'ilih. Orang yang memberikan buka puasa kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mana pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa tadi. Itu kalau kita bagi 1 orang berbuka puasa. Kalau kita bagi 10 tapau nasi kepada 10 orang yang berpuasa, maka 10 kebaikan mereka kita pun akan dapat. Bayangkan kalau 1 orang baca 1 juzuk, 1 orang baca 1 juzuk, kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak tadi. Dan saya mengingatkan kepada saya sendiri dan para hadirin semua agar supaya kita mengisi di 10 terakhir bulan Ramadan nanti dengan apa? Dengan mencari Lailatul Qadar. Karena apa? Pada malam hari itu Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kita sedekah 1 ringgit, seolah-olah kita sedekah lebih baik dari 1000 ringgit. Bayangkan tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka rugi kalau kita tidak ambil peluang ini. Di penghujungnya nanti, sebelum kita keluar daripada bulan Ramadan, betul-betul keluar dari bulan Ramadan ini, maka yang wajib kita tunaikan yaitu zakatul fitr, zakat fitrah. Untuk apa? Untuk mensucikan diri-diri kita. Allah telah ampunkan tadi melalui puasa kita. Allah telah ampunkan tadi melalui qiyamul lail, melalui salat tarawih kita.
Allah telah ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian kita tambah pundi-pundi amal kita melalui apa? Melalui baca Al-Quran, melalui zikir, melalui sunnah qabliyah, sunnah ba'diyahnya. Kemudian kita juga senantiasa bersedekah, berinfak, dan kita akhiri pensuciannya melalui zakatul fitrah. Nah, ketika kita sudah tunaikan ini semua, maka insya Allah ketakwaan yang menjadi matlamat puasa itu akan kita raih. Dan ketika kita sudah meraih ketakwaan itu, maka subhanallah, kebaikan itu ada pada diri kita. Hati kita akan menjadi suci, hati kita akan menjadi jernih, hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi tenang. Dan ingat, para tuan-tuan puan-puan sekalian, nanti akan ada suatu hari, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan lagi ke atas harta yang melimpah, anak yang banyak. Tidak akan ada manfaat lagi illa man atallah biqalbin salim, melainkan orang yang datang berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang jernih. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendapatkan level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini memberikan manfaat kepada diri saya, sahabat-sahabat, sidang penonton semua, agar supaya kita berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih. Ramadan tahun ini mesti kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tazkirah ringkas daripada saya. Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asaba min sayyi'atin faminni wa minasyaitonir rajim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.